Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pada pekan keempat ini, terjadi duel sengit antara pemenang Liga Inggris musim lalu, yaitu Manchester City menjamu rival yang hampir juara Liga Inggris musim lalu, yaitu Arsenal. Laga ini sekaligus menjadi pertandingan antara sang guru Pep Guardiola melawan anak didiknya yaitu Mikel Arteta. Bagaimanakah duel taktik antar guru dan muridnya ini berlangsung, dan apakah Arsenal akhirnya mampu menang di Etihad? Inilah analisisnya. Guardiola bermain dengan formasi 4-1-4-1 di mana Kyle Walker dipercaya untuk mengisi posisi bek kanan dengan Doku dan Savio yang bermain di area sayap. Bernardo Silva dipercaya untuk menggantikan De Bruyne di tengah, sedangkan posisi gelandang bertahan seperti biasa diisi oleh Rodri. Sedangkan bagi Arsenal, 4-4-2 menjadi formasi andalan Arteta kali ini. Rekrutan baru mereka Calafiori ditempatkan sebagai bek kiri dengan Timber yang bermain sebagai bek kanan. Di tengah, Thomas Partey diduetkan dengan Declan Rice. Sementara itu, Havertz dan Trossard akan menjadi duet penyerang di depan. Pada babak pertama, City bermain menggunakan pressing tinggi dengan Haaland sebagai orang pertama yang melakukan press. Lalu kedua winger City, Savio dan Doku, berada di half space untuk memotong passing antar lini. Lalu baru akan melebar dan menekan area sayap jika melihat pemain Arsenal mengoper ke sisi tersebut. Dalam fase build up, Pep mengadopsi build up dari belakang dengan Akanji dan Ruben Dias sebagai pemegang bola pertama. Lalu Kyle Walker dan Gvardiol akan naik sejajar dengan Rodri sebagai penghubung bola antar lini. Namun, karena rapatnya jarak antar pemain, City pun kesulitan menembus blok Arsenal. Walaupun dengan turunnya Gundogan dan Bernardo Silva, anak asuh Arteta dengan rapi akan naik mengantisipasi ruang gerak mereka dengan bantuan Thomas Partey dan William Saliba. Selain itu, City juga mengandalkan switch play dari satu sayap ke sayap lainnya untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan para pemain Arsenal ketika melakukan rotasi. Sedangkan anak asuh Arteta pada babak pertama melakukan build up dari belakang dengan Timber yang bermain sebagai bek kanan diinstruksikan oleh Arteta untuk bergerak maju ke area lini tengah. Sedangkan Declan Rice sekali tampak bermain lebih advance dan lebih menyerang ke depan. Namun dalam fase bertahan, Arsenal melakukan pressing yang sedikit lebih rendah ketimbang City, yaitu di area mid block. Rice diberi tugas untuk marking dan tracking Rodri untuk menyulitkan progresi bola Manchester City. Sedangkan Trossard dan Havertz akan bergerak melakukan pressing pada pembawa bola City. Lalu Saka dan Martinelli akan marking 1v1 di area sayap. Arteta juga menginstruksikan para pemainnya untuk mempersempit jarak antar lini sehingga meminimalisir ruang yang dapat dieksploitasi oleh Manchester City. Hal ini dicapai melalui positioning dari orang terakhir yang sangat dekat kepada pemain terdepan City. Apabila City mengalirkan bola melalui sayap utamanya, yaitu Doku dan Savio, maka Arteta menginstruksikan pemainnya untuk melakukan track back sehingga akan tercipta situasi 1 lawan 2 di area sayap dan memaksa City untuk memilih apakah akan bermain atau mengambil resiko. Gol pertama City berawal dari serangan yang dibangun di sisi sebelah kanan. Savio yang menerima bola dari Kyle Walker rupanya mampu untuk melewati Calafiori yang terlanjur mati langka. Hal ini membuka ruang kosong di area sayap kanan yang dapat dieksploitasi. Meski dapat ruang besar di sisi kanan, kedua pemain Arsenal justru ditarik oleh Haaland. Namun, Savio justru melepaskan umpan ke arah Haaland yang berusaha dikejar dan ditutup ruang geraknya oleh Partey dan Gabriel. Dengan cerdiknya, Haaland mampu untuk menghindari offside sehingga membuat situasi menjadi 1 lawan 1 melawan David Raya. Langsung saja dengan first touch-nya, Haaland melepaskan tendangan yang terukur ke arah tiang dekat yang gagal dijangkau oleh David Raya. Striker haus gol ini berhasil membawa City sementara unggul atas Arsenal dengan skor 1-0. Lalu, kans untuk menyamakan kedudukan bagi Arsenal datang di menit 22. Sebuah tendangan bebas yang diambil secara tepat oleh Partey membuat pertahanan City kocar-kacir dikarenakan mereka belum bisa kembali ke posisi aslinya dan belum siap untuk kembali memulai pertandingan. Martinelli, pemain yang dituju oleh Partey, mampu menerima dan mengontrol bola dengan baik. Saat akan menusuk ke arah kotak penalti, ada Kyle Walker yang mampu untuk menutup ruang geraknya dengan cepat. Namun, Martinelli memilih untuk mengoper bolanya kepada Calafiori yang berada di dekat half space kiri. Melihat Ederson yang berada condong ke posisi yang dekat, Calafiori memilih untuk melepaskan tembakan ke arah tiang jauh yang tidak mampu dijangkau oleh Ederson. Kedudukan ini pun menjadi 1-1 berkat pemikiran cepat dari Partey serta change yang mampu untuk dimanfaatkan oleh Calafiori. Meskipun terdapat protes dari pemain City kepada wasit, namun wasit tidak mengindahkan protes yang dilayangkan. Lagi-lagi pada penghujung babak pertama, anak asuh Arteta mampu untuk
kembali merobek jala gawang Ederson. Gol kedua ini juga datang dari set piece, tepatnya dari corner di sisi kiri pertahanan City. Gabriel Magalhaes diplot berada di tengah kotak penalti, sementara para pemain Arsenal lainnya di tiang jauh. Sesaat setelah Saka melepaskan tendangan pojoknya, Gabriel melakukan body feint untuk mengelabui Walker yang mendapat tugas untuk memarkingnya. Sementara itu, Martinelli bertugas untuk memarking Ederson sehingga dia tidak dapat melihat ancaman yang datang dari gawangnya. Dengan tujuan umpan ke arah tiang jauh dan 3 pemain yang menunggu yaitu Calafiori, Gabriel, dan Havertz, dan Ederson yang tidak bisa berkutik, ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi Arsenal. Benar saja, Gabriel yang tidak di-marking mampu menyambut umpan Saka dan membuat papan skor menjadi 2-1 untuk Arsenal, sebuah set piece rutin yang luar biasa. Setelah gol kedua yang membuat Arsenal unggul, Trossard yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning kini harus mendapat kartu kuning keduanya, yang hal ini disebabkan karena wasit menganggap Trossard mengulur waktu pada permainan dengan membuang bola meskipun sudah ditiup peluit oleh wasit. Terpaksa Arsenal kini harus bermain dengan defisit 1 pemain meskipun sudah lebih dulu unggul 1 gol. Pada babak pertama ini, City menguasai bola dengan 66% berbanding 34% bagi Arsenal. Namun, minim menghasilkan change berkualitas. Terlihat City hanya mampu menghasilkan 2 change besar, sama seperti Arsenal. Namun, Arsenal mampu memanfaatkan change yang mereka dapatkan dan artinya berbuah 2 gol. Sedangkan City hanya mampu memanfaatkan 1 change yang didapatkan untuk dikonversi menjadi gol. Lalu, pada awal babak kedua, Arteta melakukan pergantian pemain di mana ia memasukkan Ben White untuk menggantikan Bukayo Saka untuk menambah daya pertahanan serta menahan gempuran dari para pemain Manchester City. Sang tuan rumah yang tertinggal 1 gol dan unggul jumlah pemain ini pun bermain dengan sangat agresif. Gundogan dan Bernardo akan bergantian menjadi penghubung di lini tengah, sedangkan Gvardiol diinstruksikan untuk berada di half space kiri City menemani Doku yang melebar di sayap kiri. Sedangkan Arsenal yang bermain dengan 10 pemain dan Ben White yang baru masuk menggantikan Saka otomatis bermain defensif untuk menghalau gempuran dari anak asuh Guardiola. Formasi 5-4-0 ditambah pressing mid block dan jarak antar lini yang dekat kembali ditetapkan oleh Arteta pada babak kedua ini. Lalu akhirnya momen yang dinanti-nanti oleh City pun tiba pada menit 90+7, diawali dengan corner kick pendek yang diambil oleh Grealish, lalu ia langsung mengoperkannya kepada Kovacic yang melakukan first time shot, walaupun keras berhasil dihalau oleh David Raya. Namun, bola tersebut tidak berhasil ditangkap dan disambut oleh John Stones yang sigap dan langsung menendang bola ke gawang yang kosong. Di ujung laga yang hampir dibunyikan peluit panjang, City pun mampu unggul berkat kemelut di depan gawang yang berhasil dimanfaatkan oleh bek jangkung ini. Skor pun berubah menjadi 2-2 di Etihad. Lalu akhirnya pada menit 90+8, peluit panjang pun ditiup oleh wasit, pertanda berakhirnya pertandingan yang sungguh dramatis ini. Hasil yang cukup anti klimaks dari Manchester City karena hanya bisa menahan imbang Arsenal di Etihad. Dari babak pertama sudah sangat terlihat betapa kuatnya pertahanan Arsenal di pertandingan kali ini. Harus diakui, City yang unggul 1 bermain terkesan buntu dan tidak bisa menembus pertahanan Arsenal yang ketat pada babak kedua. Pertandingan awal musim yang sungguh luar biasa seru antara 2 kontender juara musim ini. Masuk ke statistik, dalam attacking trend terlihat bahwa Arsenal unggul tipis pada momentum di penghujung babak pertama dengan berhasil mencetak 1 gol. Namun City nampak tidak berkutik melawan pertahanan Arsenal walaupun mereka berhasil mencetak gol pembuka pada 10 menit pertama. Pada babak kedua justru sebaliknya, City yang unggul 1 pemain bermain dengan sangat mengancam gawang Arsenal, bahkan tidak memberikan ruang bagi Arsenal untuk mengembangkan permainan mereka walaupun hanya berhasil membuat 1 gol penyama kedudukan pada tambahan waktu babak kedua. Masuk ke passing network, terlihat bahwa City bermain condong ke kanan sebagai Walker dan Ruben Dias menjadi target operan dari lini belakang, diikuti Gundogan atau Savio yang seringkali menjadi target dan focal point dari penyerangan. Haaland sendiri tampak terisolir dari rekan-rekan timnya dengan sendiri di depan. Lalu, bagi Arsenal, Thomas Partey bermain lebih defensif dan merapat untuk memberikan support bagi lini belakang. Sedangkan Bukayo Saka diplot untuk menjadi pemain terdepan, sedangkan Declan Rice dan Havertz mengisi half space masing-masing. Timber pun diinstruksikan untuk memperlebar area permainan menjadi wingback defensif di sisi kanan.